Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2022, saya sedang berada di stasiun Sukabumi, Jawa Barat, dan saya akan melakukan perjalanan dari Sukabumi menuju Bogor Paledang menggunakan jasa layanan KA Pangrango. KA Pangrango ini memiliki dua kelas, yaitu ekonomi dan eksekutif, dengan harga tiket ekonomi yaitu sebesar Rp40.000 dan eksekutif sebesar Rp80.000. Untuk jaraknya sendiri dari stasiun Sukabumi menuju Bogor Paledang itu lebih kurang sekitar 60 km dan ditempuh dalam waktu 2 jam. KA Pangrango juga terdiri dari 7 gerbong dan 1 lokomotif, yang dimana 4 gerbong di depan itu adalah kelas ekonomi, di gerbong kelima itu ada kantin, dan di gerbong ke-6 dan ke-7 itu adalah kelas eksekutif. Untuk sampai bisa ke stasiun Bogor Paledang dari stasiun Sukabumi itu melewati sebanyak 9 stasiun, diantaranya stasiun Cisaat, stasiun Karangtengah, stasiun Cibadak, stasiun Parungkuda, stasiun Cicurug, stasiun Cigombong, stasiun Paseng, stasiun Batu Tulis, hingga stasiun Bogor Paledang. Untuk tiketnya sendiri saya beli dari aplikasi KAI Akses yang bisa kalian download di Play Store. Dan saya membeli tiket dengan kelas eksekutif dengan tarif Rp80.000. Untuk cara pemesanan tiketnya sendiri cukup mudah ya. Yang pertama, pilih jenis layanan antar kota atau KA lokal. Yang kedua, pilih tanggal keberangkatan. Yang ketiga, tulis juga stasiun yang akan dituju. Pilih kelas kereta dengan 3 pilihan, yaitu eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Selanjutnya, klik bacaan cari dan akan muncul jadwal keretanya. Lalu pilih jadwal keberangkatan sesuai keinginan kita. Pilih tipe penumpang dengan bacaan umum atau dalam kurung dewasa. Setelah itu kalian akan diarahkan untuk memilih kursi atau seat yang kita suka. Dan setelah itu klik bacaan simpan, serta menyetujui syarat ketentuan pembelian tiket. Dan klik bacaan bayar sekarang. Untuk pembayarannya sendiri ini cukup lengkap opsinya ya. Kalian bisa bayar melalui ATM atau M-Banking, e-wallet, Grey Retail atau Indomaret, payment point, instant payment, kartu kredit atau debit online, QRIS, direct debit, dan virtual account. Kalian juga bisa membeli tiket KA Pangrango ini langsung di loket stasiun. Tapi alangkah baiknya kalian beli secara online. Jika kalian sudah membeli online, kalian kirim bukti pembayarannya ke loket dan akan cetak boarding pass. Dan kita akan dipersilakan masuk dan diarahkan ke jalur di mana kita akan naik kereta. Jadi seperti itu untuk cara pembayaran serta langkah-langkah beli tiketnya hingga kalian bisa naik kereta KA Pangrango ini. Untuk tiketnya sendiri saya beli itu dengan tarif Rp80.000 nih untuk kelas eksekutif. Untuk kelas ekonominya itu sekitar Rp40.000. Jadi bagi dua dari harga eksekutif. Saya juga belum tahu fasilitasnya apa aja yang ada di eksekutif ini, nanti kita lihat. Untuk pemberangkatannya sendiri ini jam setengah 6 sore ya. Dan ini masih jam setengah 5, jadi masih 1 jam. Datoi keretanya sudah standby nih. Pangrango ini itu terdiri dari 7 gerbong kereta ya. Yang 4 kereta di depan itu untuk kereta ekonomi, di tengah itu kantin sepertinya, dan 2 kereta belakang ini eksekutif nih. Bangkunya warna biru nih seatnya kalau yang eksekutif. Motifnya nih, mau putar pala dulu. Calon penumpangnya ramai banget nih. Oh, udah pada boleh masuk ya. Jadi nanti kita masuknya terakhir aja deh. Ini soalnya kita gerbong ini memang gerbong paling belakang juga eksekutif. Kalau dari stasiun Bogor menuju Sukabumi
Itu ke eksekutifnya itu di depan, ekonominya di belakang, jadi dibalik ya. Ini tiket kita nih, masuk gas. Ini gerbong 1 nih kita, X1 nomor 2. Sekarang kita sudah sampai di dalam keretanya, eksekutif gerbong 1. Dan kita mau coba lihat toiletnya dulu nih, gimana sih tampilan toilet dari KA eksekutif ini. Yuk, mari kita lihat. Ini ada kantin-kantin di sini. Nah, ini ada toilet. Nah, ini untuk toilet sendiri ini nggak jauh beda sama toiletnya yang ekonomi ya. Cuman dia cenderung lebih bersih banget, bersih dan luas ketimbang yang ekonomi ya. Saya nggak tahu kalau toilet yang ekonomi di KA Pangrango ini bakal sebersih ini atau enggak ya, soalnya yang saya lihat di KAI lokal Merak itu nggak sebersih ini toiletnya. Apa karena ini eksekutif jadi kebersihannya lebih dijaga atau bagaimana, saya juga kurang paham. Dan saya juga dikasih stella nih, stella otomatis yang disemprotkan per 10 menit sekali. Ini ada cermin juga sini, ada lampu. Nah, ini ada sabun cuci tangan, hand washing. Dan ini toilet itu nggak bau sama sekali, ini wangi banget. Keren sih buat KA Pangrango kelas eksekutif ini. Dan sih juga tersedia tempat sampah gitu. Nah, ini ada jendela ini bisa dibuka sih, bisa dibuka bisa ditutup. Ya, dari toiletnya itu satu gerbong itu ada 2 di ujung depan dan belakang. Dan untuk fasilitas yang ada di gerbong eksekutif ini biasa ada TV-nya depan belakang juga sama. Jadi ini kursinya sepertinya bisa diputar. Jadi kalau arah ke sana keretanya nanti kursinya bakal diputar sesuai arah lajunya kereta gitu. Nah, ini juga kelihatan ada tulisan gerbong 1. Nah, di sini tuh ada semacam leg rest ya. Karena di sebelah kanan pojok depan ini 1 seat, otomatis ini leg restnya cuma 1. Tidak halnya seperti yang di sebelah kiri nih. Jadi ini kalau saya berdua sama penumpang mungkin ini bisa rebutan ini. Karena cuma ada 1 doang, nggak adil ya. Ini ada 2 nih, jadi 1-1 sebenarnya. Tadi sebenarnya saya mau pesan seat yang sendiri ini. Cuman tadi saya pikir takutnya nggak pas sama jendela. Taunya ini pas banget jendela 1. Tapi kalau untuk ngeliat TV kayaknya terlalu deket sih. Jadi pas memang di seat yang baris kedua. Dan kita lihat di sisi kanan ini ada gorden. Gordennya ini bersih dan bahannya bagus banget, lembut. Ada ini bagasi ya, bagasi, cuman dia ada motif-motif kayak begini tuh kayaknya tahu lampu atau apa ya, apa sekedar variasi aja sih. Dan ini kesannya mewah ya bentuk dari si bagasinya ini, bagasi atas untuk menaruh barang. Di sini juga ada semacam gantungan buat menggantung barang seperti tas atau jaket-jaket kayak gitu. Sama ini juga ada hand sanitizer. Setelah itu sini ada colokan. Di setiap seat itu ada 2, jadi saling satu kalau ya mau ngecas. Nah, ini dia. Sama ini nih. Ini tuh enak banget sih. Cuman kita nggak bisa sepenuhnya kaki lurus. Terkecuali leg restnya seperti bus yang menyatu dari seatnya itu bisa. Sekali juga itu ada CCTV di depan dan di belakang. Nah, jadi dia bisa mantau keseluruhan penumpang. Terus juga seperti biasa di sini itu ada peta atau DNA dari si konfigurasi seatnya. Juga ada print-printan stasiun mana aja yang bakal kita lewati dari Sukabumi menuju Bogor Paledang maupun sebaliknya. Jadi untuk nyampe ke Bogor Paledang itu melewati 9 sampai 10 stasiun. Jadi kalau mau kita bandingkan tuh sebenarnya sama kayak KA lokal Merak yang melewati 10 stasiun. Calon penumpang yang masih menunggu di pemberangkatan, mungkin dia masuknya kalau udah mepet.
Dan untuk stasiun sendiri ini cukup bersih sih, bersih, rapi, dan pelayanan juga ramah dari pihak keretanya. Nah, ini tampilan dari samping. Bangkunya itu besar-besar ya. Dan juga ada alat pemecah kaca, di saat ada keadaan darurat kita bisa gunakan. Dan ini tulisan seatnya ada di pojok atas. Jadi dia itu sistemnya kayak ini kan baris pertama itu 3, jadi 1A, 1B, 1C. Yang baris kedua itu 2A, 2B, 2C, dan 2D. Kebetulan saya pesannya kursi 2D karena pengen deket jendela. Dan pas banget ini pandangannya luas, walaupun di sini itu kehalang. Jadi overall secara keseluruhan pandangan luas itu ada di seat baris nomor 3, itu luas banget. Tampilan dari kantin. Ini ada KA Siliwangi, kereta api yang melayani rute Sukabumi Cianjur di stasiun Cipatat. Ini untuk tiketnya sendiri Rp3.000 ya. Cuman tadi saya mau nyoba ini tapi terlalu nggak pas, jadwalnya bentrok. Jadi next kita nyoba KA yang ke Cianjur. Nah, ini dia baru sampai, dan kayaknya pemberangkatan berikutnya di malam deh. Saya kurang paham jadwalnya juga sih. Nah, kalau KA lokal yang seperti ini tuh bangkunya masih yang berhadap-hadapan kayak gini nih. Nah, tadi saya sudah sempat sebentar ngeliat situasi dari kabin penumpang yang ekonomi. Ternyata tuh seatnya nggak jauh beda sama yang eksekutif ya. Dia konfigurasinya dua-dua sama, bangkunya seperti ini mirip, cuman dia lebih nuansanya beda, warnanya gelap gitu, warna kecoklat-coklatan gitu. Saya tadi nggak nyoba sampai masuk juga sih, soalnya udah mepet dan takutnya ganggu orang. Nah, tapi beda dengan nuansa KA eksekutif ini, dia lebih kayak bersih, terutama dari warnanya yang perpaduan putih dan biru yang berkesan mewah. Udah jelas ya, kita naik kereta di jadwal jam 17.25 waktu Indonesia Barat dan akan sampai di Bogor Paledang itu jam 19.25. Jadi 2 jam pas ini. Jadi hitungannya cepet, soalnya dari Bogor Paledang ke Sukabumi itu cukup jauh ya. Jadi ini terhitung cepat gitu. Dan ini kode bookingnya ZMR 5CY0. Nah, kalau kalian mau nyari seat itu di sini. Ini gerbong pertama dan ini seat 2D. Dan sini juga ada semacam barcode gitu untuk boarding pass. Dan tiketnya juga bagus, ini tiketnya terkesan mewah. Oke, recommended lah untuk KA Pangrango ini.
Oke, ini pukul 19.25 dan kita sudah sampai di Bogor Paledang, di stasiun Bogor Paledang. Ini adalah tampilan dari keretanya nih. Tepat waktu ya, sesuai jadwal. Dan kita langsung ke stasiun Bogor KRL. Kita mau langsung ke Jakarta dan Tangerang.